Tidak ada nasihat yang paling baik kecuali nasihat yang kita peroleh dari kematian. Maka saya akan membuka dengan sebuah penjelasan yang disampaikan oleh Abdullah At-Tusturi rahimahullahu ta'ala, yang dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Pada kitab itu Abdullah At-Tusturi beliau itu berkata, sesungguhnya manusia yang senang dan tidak terlalu berat memandang kematian terbagi menjadi 3 kelompok. Jadi orang yang senang memandang kematian itu 3 kelompoknya. Yang pertama yaitu adalah kelompok orang kafir, yang mereka memandang kematian itu remeh dan tidak terlalu memberatkan diri memandang kematian. Makanya mereka melakukan olahraga ekstrim apapun yang membuat mereka tidak pernah takut melakukan olahraga itu, bukan karena mereka siap mati dan penuh dengan amal solih, tetapi sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang menunggu mereka ketika mati, sampai mereka berpikir bahwasanya kematian itu ringan dan tidak perlu direpotkan dengan memikirkan beban yang berat dalam kematian. Antum lihat ya, banyak orang kafir ini kalau kita buka YouTube melakukan olahraga ekstrim yang konsekuensinya itu nyawa. Ada yang naik sepeda di puncak gunung, ada yang menjatuhkan dirinya dari puncak ketinggian dengan seutas tali, ada yang terjun pakai papan skateboard, macam-macam itu. Seakan-akan mereka tidak takut untuk mati. Bukan mereka tidak takut untuk mati, ternyata mereka tidak tahu apa yang menunggu mereka ketika mati, sampai akhirnya mereka merasa senang dan enjoy memandang kematian. Padahal dia tidak tahu urusan barzah itu semacam apa dan tidak mengerti urusan akhirat itu kayak apa. Jadi kalau kita ada melihat ada orang kafir, orang dolim kok berani nantangin semua orang, itu bukan karena siap mati, tapi karena dia tidak tahu yang menunggunya kalau mati apa saja yang menjadikan mereka meremehkan perkara itu. Kelompok yang kedua, ketika memandang kematian itu senang, yaitu adalah mereka yang putus asa dengan nasib takdir yang tidak menggembirakan hatinya. Sehingga ketika mereka mendapati ada persoalan dalam hidupnya yang berat, kemudian dia merasa kematian itu akan menjadi tempat dia melepaskan diri dari takdir yang berat ketika di dunia. Akhirnya mereka mandang kematian itu senang, seakan-akan kematian itu rehat dari masalah yang membelit mereka ketika di dunia. Makanya kita lihat ada orang yang putus cinta, kemudian menempuh jalan pintas, mati bunuh diri. Kemudian ada yang terlilit utang, kemudian dia mati bunuh diri. Ada yang dikejar debt collector, dia akhirnya menempuh mati bunuh diri. Kenapa dia mati bunuh diri? Apakah dia tidak tahu? Sesungguhnya dia tahu. Cuma dia tertipu ketika masalahnya itu berat, imannya terlalu ringan, akhirnya tidak mampu menanggung beban yang berat ketika imannya rapuh. Akhirnya memandang kematian itu kayak fata morgana. Ini obat dari rehatnya, beratnya takdir yang saya hadapi. Makanya akhirnya dia mati bunuh diri. Bukan karena siap menghadapi kematian, tapi karena dia merasa bahwasanya kematian itu bisa mengistirahatkan dia dari beban yang berat. Tertipu dengan fata morgana karena imannya terlalu rapuh memandang apa yang terjadi setelah kematian. Ada yang ketiga, kelompok yang ketiga itu orang yang beriman, yang mereka ketika memandang kematian itu senang pula. Ketika memandang kematian senang dia. Kenapa memandang kematian itu senang? Karena di situ dia paham kematian itu merupakan 2 kebaikan. 1, pintu untuk menuju dan bertemu dengan Allah. 2, dia menikmati musim panen atas ibadah yang dia lakukan itu ketika mati. Makanya maaf, saya dan antum tidak akan bisa memperoleh pahala sholat kita, menikmati panennya dari setiap ibadah yang kita lakukan dalam sholat, kecuali nanti setelah mati. Kita tidak bisa menikmati bagaimana ibadah kita ketika tahajud di waktu malam kalau kita tidak mati. Karena segala sesuatu ada musimnya. Duren ada musimnya. Nah, sekarang lagi musim duren di kota Kediri. Mangga ada musimnya. Buah-buahan ada musimnya. Ibadah pun ada musimnya. Dan musim ibadah itu kita petik panennya ketika kita meninggal dunia. Saya dan antum tidak akan pernah mampu menikmati panen Ramadan yang kita ikuti berkali-kali kalau kita tidak mati.
Kita tidak mampu menikmati panennya kesabaran yang kita berikan kalau kita tidak mati. Karena kematian itu selain memperjumpakan kita dengan Allah, kematian itu merupakan satu panen dari kehidupan yang beriman ketika mereka memetik hasil manis dari ibadah yang mereka selenggarakan. Makanya orang yang beriman memandang kematian itu dengan dua sifat. Ibarat kata, hatinya diselimuti dengan dua sifat. Sifat khauf, sifat roja. Khauf itu takut. Kadang-kadang kita takut memandang kematian. Merasa bahwasanya ibadah kita masih minim. Merasa bahwasanya taubat kita khawatir kalau belum diterima oleh Allah dengan taubatan nasuha. Tapi khaufnya itu tidak mengalahkan sifat roja. Dia tetap senang memandang kematian dalam beberapa sisi karena dia tahu kematian itu akan mempertemukan ia dengan Allah dan kematian itu akan mempertemukan dia dengan musim panen dari setiap ibadah yang dia selenggarakan selama hidupnya. Disitulah kita paham orang yang memandang kematian itu terbagi menjadi 3 kelompok. 1, tidak kita pikir. 2, kelompok yang kedua tidak pikiran kita. Yang ketiga, itulah yang menjadi keinginan kita, memandang kematian antara khauf, takut dan roja, berharap supaya betul-betul tidak sampai khauf itu mengalahkan roja tidak mengalahkan sifat khauf ketika memandang kematian. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian beliau bersabda, "Faman ahabba liqa Allah ahabba liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu." Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, barang siapa yang senang ketemu dengan Allah, maka Allah jauh lebih senang ketemu dengan hamba itu. Ya, ujian yang pertama. Maka kemudian sesungguhnya Rasulullah bersabda, barang siapa yang kemudian senang ketemu dengan Allah, maka Allah itu jauh lebih senang ketemu dengan dia. Tapi barang siapa yang benci ketemu dengan Allah, maka sesungguhnya Allah pun lebih murka dan lebih benci bertemu dengannya, sebagaimana dia benci bertemu dengan Allah. Di situ kita menjumpai ternyata orang yang senang ketemu dengan Allah, dia menabung harapan dan menabung sebuah keinginan. Allah akan senang ketemu dengan dia, sebagaimana Allah itu mendapati hamba itu senang ketemu dengan Allah. Inilah yang menjadikan kita ingin memiliki sifat bagaimana kita senang ketemu dengan Allah, karena menanamkan sebuah kondisi hati yang bisa menjadikan kita senang memandang kematian itu tidak gampang dan tidak mudah. Karena dunia membuat kita cenderung senang kepada dunia dan pernik-perniknya. Setan selalu menarik kita supaya kita senang dengan apa yang kita peroleh dalam urusan dunia. Makanya senang pada kematian itu harus dilatih. Dilatih dengan sebuah latihan dan terapi ilmu. Sampai betul-betul kita senang bertemu dengan Allah, supaya Allah pun senang bertemu dengan kita, dan itulah harapan kita. Antum bisa bayangkan, antum ketika senang ketemu dengan Khalik itu lebih senang ketemu dengan kita. Dan apakah ada keberuntungan yang lebih besar daripada keberuntungan seorang makhluk ketika dia pulang ke sisi Allah? Allah lebih senang ketemu dengan dia daripada dia senang ketemu dengan Allah. Saking besarnya keberuntungan yang semacam ini. Saya akan sampaikan satu riwayat untuk menggambarkan bahwasanya Allah itu senang ketemu hambanya ketika hamba itu senang ketemu dengan Allah. Ada seorang sahabat dalam satu riwayat Abu Dawud. Ada seorang sahabat itu bernama Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram ini merupakan bapak dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini merupakan satu sahabat di antara 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Ada Jabir, ada Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Sa'id al-Khudri, Nu'man bin Bashir, ada Aisyah radhiyallahu anha. Maka itu merupakan nama-nama sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Salah satu di antara 7 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi itu adalah Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini punya bapak, namanya Abdullah bin Haram. Maka Abdullah bin Haram itu sepuh dan tua. Tetapi Abdullah bin Haram itu senang dengan jihad, menegakkan kalimat Allah. Walaupun beliau sudah tua dan sepuh, yang secara hukum pandangan syariah, beliau itu sudah kena mendapatkan dispensasi hukum untuk tidak berjihad karena kondisi tua dan sepuhnya. Tapi beliau selalu meminta kepada Rasul supaya diberikan izin untuk ketemu, supaya diberikan izin untuk berjihad.
Karena beliau tahu salah satu di antara puncak amalan Islam itu adalah berjihad. Nabi mengizinkan karena memang tidak bisa dibendung keinginan sahabat ini untuk selalu membantu Nabi menegakkan kalimat Allah. Sampai akhirnya dalam satu peperangan Abdullah bin Haram ini akhirnya gugur dan meninggal dunia. Maka ketika dia meninggal dunia kita harus paham, orang musyrik itu kalau mendapati muslim mati dimutilasi. Karena orang musyrik itu bencinya sama Islam itu luar biasa. Makanya apa yang dilakukan di Rohingya itu bagian dari representasi orang musyrik kalau sudah membunuhi kaum muslimin. Semacam itu gaya mereka dari dulu. Makanya Hamzah ketika meninggal dunia disobek perutnya, dicari jantungnya. Semacam itu. Asim bin Sabit ketika meninggal dunia kemudian diancam akan dikerok kepalanya untuk dijadikan tempat minum khamr. Itulah orang musyrik dari dulu. Maka kemudian Abdullah bin Haram itu ketika beliau meninggal dunia secara fisik mengenaskan. Kalau kita membaca dalam keterangan kitab sirah, kita akan menjumpai Abdullah bin Haram itu sampai kupingnya hilang, hidungnya rusak parah. Maka Jabir bin Abdullah yang melihat bapaknya gugur dengan kondisi yang semacam itu, fitrahnya manusia tetap sedih. Kemudian Jabir bin Abdullah itu iktizal dia kemudian agak menepi dari keramaian manusia. Dan beliau diam meneteskan air mata. Sedih, wajar. Maka kemudian Nabi memanggil Jabir bin Abdullah, sini, ta'al, sini wahai Jabir. Kemudian beliau mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi bersabda kepadanya, ala ukhbiruka ma qalallahu li abika. Kamu pengen tahu enggak apa yang Allah sedang bicarakan kepada ayahmu ketika ayahmu sudah meninggal dunia, ruhnya sampai ke langit. Dan kamu pengen tahu enggak apa yang sedang dibicarakan oleh Allah? Kemudian Jabir bin Abdullah berkata, bala ya Rasulullah, saya pengen tahu ya Nabi, perkara apa yang sedang dibicarakan Allah kepada ayahku. Maka kemudian Nabi menjawab, ma kallamallahu ahadan illa mi wara'i hijabin wa kallama abaka kifahan. Wahai Jabir, kamu harus tahu ya, Allah itu kalau mengajak bicara kepada setiap ruh yang telah meninggal dunia, Allah tidak mengajak bicara kecuali di belakang hijab, di belakang sater, di belakang penutup, maka tidak bicara langsung. Tapi ketika Allah itu menyambut ayahmu Abdullah bin Haram, maka Allah itu mengajak bicara secara langsung, kifahan. Kifahan itu face to face, wajhan biwajihin, wajah. Maka kemudian Allah itu berkata kepada Abdullah bin Haram, disambut dan diajak bicara. Insya Allah. Tamanna alayya u'tika. Kamu minta apa? Aku kasih, kata Allah. Padahal saat itu Abdullah bin Haram sudah mendapatkan surga. Maka Abdullah bin Haram kemudian berkata, antuh yani fauqtalu fika saniatan. Kalau boleh saya meminta, ya Allah, maka kemudian hidupkan saya sekali lagi, supaya saya gugur dalam peperangan, merasakan kembali mati di peperangan. Saking nikmatnya mati dalam medan peperangan itu. Allah kemudian bersabda, Allah kemudian berfirman, innahu sabaqa minni innahu la yurja'un. Sesungguhnya ketetapan takdir yang telah aku tetapkan, setiap yang mati aku tetapkan tidak balik dalam kehidupan dunia. Lalu kemudian Allah meminta kembali kepada Abdullah bin Haram, tamanna alayya utika, minta apa? Aku kasih. Kemudian akhirnya Abdullah bin Haram itu berkata, fa'ablik man warai, sampaikanlah berita dan kondisiku sekarang ini kepada orang setelahku, dari anak-anakku, keluargaku, sahabat-sahabatku, tentang nikmat yang engkau berikan kepadaku. Maka Allah kemudian membayar kontan, cash. Allah turunkan surat Ali Imran. Allah kemudian menyampaikan di dalam ayat itu, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu mengira orang yang mati di dalam peperangan itu terbunuh, tetapi mereka hidup di sisi Allah dalam kondisi dikasih rezeki oleh Allah. Kisah ini memberikan faedah kepada kita. Kenapa Allah menyambut Abdullah bin Haram sedemikian luar biasanya? Sa'ad bin Mu'ad ketika meninggal dalam perang Khaybar, Aras sampai berguncang ketika menyambut Sa'ad bin Mu'ad. Seorang sahabat masuk Islam umur 30,
kemudian meninggal umur 38, hanya 8 tahun menikmati iman, tapi ketika meninggal dunia itu mengguncangkan arusnya Allah. Kenapa Abdullah bin Haram disambut oleh Allah langsung, kifahan, wajah dengan wajah disambut langsung oleh Allah, diminta apa saja permintaannya dan akan dikabulkan oleh Allah. Semua itu menyampaikan kepada kita, siapapun yang senang akan ketemu dengan Allah, maka Allah lebih senang ketemu dengan dia. Tapi siapapun yang benci ketika akan bertemu dengan Allah dan dia membenci kematian, maka Allah akan lebih benci untuk ketemu dengan orang yang memandang benci kematian. Makanya yang kita khawatirkan al-wahan, hubbud dunya. Cintanya sama dunia itu menjadikan takut mati. Orang mukmin memandang kematian bukan benci. Orang mukmin memandang kematian antara khauf dengan roja, antara takut dengan harapan. Disitulah akhirnya kita paham, ternyata mencintai kematian itu harus dilatih dengan ilmu, ditanamkan dengan keyakinan, kumpul sama orang solih, kajian tiap waktu. Itu salah satunya melatih supaya kita tidak membenci kematian, tetapi memandang kematian dengan perasaan suka dan gembira, supaya Allah nanti suka menyambut kita sebagaimana sukanya kita akan bertemu dengannya. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 مضية